jadi bersih. Nah, langsung aja nih kita sambut dan kita panggil ada Nisa Indriani. Yeay. Nah itu dia sekarang dan hadir nih ada Nisa di 19,8 Nutri Radio. Nah, Nisa, kabarnya gimana nih dari kondisi apa aja sih? Nah, sebelumnya kabar itu alhamdulillah baik banget gitu ya. Masuk kesibukan, sekarang sibuk kuliah aja nih, karena kan udah semester akhir, jadi bakal berfokus sama kuliah aja karena tugas-tugas banyak juga gitu. Jadi aktivitas-aktivitas di luar itu udah mulai dikurangi ya gitu. Kita fokus kuliah aja dulu gitu. Lagi pusing banget gak sih? Ya kalau dibilang pusing nggak pasti pusing, tapi kita jalanin aja sesuai dengan prosesnya, sesuai dengan keadaannya gitu, supaya berjalan dengan semestinya aja gitu. Mungkin di antara penulis ada yang mengatakan dong dengan istilah anemia atau mengartikan anemia sebagai penyakit darah rendah. Nah, itu benar gak sih? Oke, sebelumnya definisi dari anemia itu luas sekali ya gitu kan. Tidak hanya berpatok pada satu definisi gitu ya. Ada dari WHO, ada dari Kemenkes, ada dari Kemenkes. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan nih pengertian anemia dari WHO. Nah, menurut WHO ya, anemia itu adalah suatu keadaan di mana tubuh kekurangan sadaran merah. Nah, kekurangan sadaran merah ini bisa diketahui dari kadar hemoglobin yang ada di bawah batas normal ya teman-teman. Nah, jadi perlu diketahui nih teman-teman dari semua bahwa sadaran merah itu berperan untuk mengangkut ya hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, jadi ketika tubuh kekurangan kadar hemoglobin, pastinya organ-organ tubuh yang lain itu pasti kekurangan suplai oksigen juga gitu ya. Jadinya kenapa para penderita anemia itu sering banget yang mengalami lemas, lesu gitu karena darah yang ada di oksigen yang ada di darah aja itu kurang gitu. Nah, itu guys, tadi kan bisa berbahas tentang anemia, yaitu karena kekurangan hemoglobin atau darah itu di bawah batas normal. Nah, untuk remaja sendiri berapa sih sebenarnya batas normalnya? Nah, khususnya untuk remaja putri nih ada batas normalnya kadar hemoglobinnya yaitu 12 gram per desiliter. Jadi ketika remaja putri mengalami anemia, pastinya kadar hemoglobin yang ada dalam tubuhnya itu kurang dari 12 gram per desiliter, baik itu di angka 10 atau di angka 11 atau di angka 9 itu disertai dengan gejala-gejala anemia yang lainnya. Ya. Kadang masyarakat awam ada yang mengartikan anemia sama dengan tekanan darah rendah. Nah, kira-kira benar gak sih tekanan darah rendah dan anemia itu suatu penyakit yang sama? Ya. Sebetulnya bagi masyarakat awam gitu ya, khususnya para remaja di Indonesia gitu, khususnya remaja putri pastinya berpikir bahwa wah anemia ini sama nih sama tekanan darah rendah karena gejalanya dia sama, pusing, lengan gitu kan, mata kunang-kunang. Tapi secara teori itu berbeda anemia dengan tekanan darah rendah. Nah, pada dasarnya anemia itu berhubungan dengan kadar hemoglobin yang ada di dalam tubuh. Dan tekanan darah rendah itu berhubungan dengan cara kerja jantung yang tidak kuat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, anemia ini bisa kita ketahui bahwa seorang remaja putri anemia itu jika diketahui bahwa melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin di laboratorium, sedangkan jika tekanan darah rendah itu bisa kita ketahui melalui pemeriksaan yaitu dengan alat sfigmomanometer atau sering disebut dengan tensimeter itu. Tensi ya. Nah, tadi kan bisa udah jelas nih perbedaan antara anemia dan bedah itu nggak sama ya, jangan sampai nutrisi itu selalu mengalihkan nih. Nah, jadi pengen tahu dulu seberapa banyak sih atau prevalensinya berapa ya kira-kira remaja putri yang terkena anemia di Indonesia? Ya, ketika berbicara tentang prevalensi gitu ya, apalagi anemia gitu ya, pasti di Indonesia juga tahu nih bahwa anemia pada remaja putri itu setiap tahunnya itu berkisar gitu ya, bertambah gitu ya. Nah, menurut Riskisdas, dia melakukan penelitian pada tahun 2013 di World bahwa dia menyatakan bahwa adanya peningkatan atau adanya prevalensi yang cukup tinggi gitu ya anemia pada remaja putri yaitu pada angka 37,1%. Nah, kemudian Riskisdas itu melakukan penelitian lagi di Indonesia pada tahun 2018. Dia menyatakan bahwa adanya peningkatan lagi di tahun 2018 bahwa anemia pada remaja putri itu ada pada kisaran 48,9%. Nah, jadi setiap tahun itu bertambah nih anemia pada remaja putri ini. Nah, kemudian biasanya pada kelompok umur berapa? Nah, Riskisdas melakukan penelitian bahwa remaja putri itu mengalami anemia pada rentang usia 15 sampai 24 tahun atau 25 sampai 34 tahun nih. Jadi rentan sekali lah di umur itu untuk terjadinya anemia. Gitu. Makanya untuk remaja putri di rumah nih
harus diperhatikan nih kadar darah hemoglobin yang ada dalam tubuhnya gitu. Wah, Miss, kalau dilihat dari info prevalensinya, masalah anemia pada remaja putri di Indonesia sangat tinggi ya. Apa sih penyebab terjadinya anemia pada remaja putri? Ya, ini Indonesia kalau misalnya kita berbicara terkait dengan penyebab itu tuh sangat banyak sekali nih faktornya gitu kan, apalagi pada anemia gitu kan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait 4 faktor ya yang terjadi anemia pada remaja putri ini. Yang pertama, biasanya itu faktornya disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan ya teman-teman. Peningkatan kebutuhan pada usia remaja, zat besi itu dibutuhkan sangat banyak sekali. Nah, diakibatkan karena pertumbuhan dan perkembangan pada remaja tersebut. Nah, sehingga kebutuhannya banyak, tetapi konsumsinya itu kurang. Nah, kemudian yang kedua apa? Kedua ini biasanya remaja putri itu kan sedang masa-masa aktifnya hormon ya. Nah, salah satu timbulnya hormon mulai bekerja adalah adanya menstruasi. Nah, menstruasi ini ya terjadi pada remaja putri, yaitu dia akan kehilangan darah atau mengeluarkan zat besi di dalam tubuhnya yang cukup banyak gitu ya. Nah, sebanyak itu 2 kali lipat dari zat besi yang dikeluarkan oleh laki-laki. Karena kan pada posisi ini laki-laki tidak mengalami menstruasi gitu kan. Nah, ketika remaja putri itu menstruasi, pastinya zat besi yang dikeluarkan itu banyak sekali gitu ya. Ketika zat besi yang dikeluarkan banyak, otomatis cadangan air dalam tubuhnya itu pasti akan berkurang juga gitu loh. Makanya kenapa pada saat menstruasi remaja putri itu membutuhkan sangat banyak sekali asupan-asupan yang mengandung zat besi gitu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu biasanya terjadi kehamilan pada usia remaja. Kehamilan pada usia remaja itu akan menyebabkan ibu hamilnya itu mengalami anemia. Gitu. Karena apa? Karena pada masa remaja dia membutuhkan zat besi untuk masa pertumbuhannya dari masa transisi remaja ke dewasa, dan dia membutuhkan asupan zat besi untuk kehamilannya. Gitu. Jadinya kenapa? Ketika hamil, apalagi masa usia remaja, dia membutuhkan asupan zat besi yang begitu banyak gitu untuk mencegah terjadinya anemia itu. Kemudian yang keempat, biasanya remaja itu mengalami status gizi yang tidak baik atau status gizi yang tidak abnormal gitu ya, atau malnutrisi gitu kan. Dan itu disebabkan karena apa? Biasanya disebabkan karena kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi terkait dengan anemia. Nah, jadi teman-teman bertugas yang di rumah gitu ya, kita harus tetap mencari informasi terkait dengan anemia gitu loh, untuk mencegah terjadinya anemia gitu, karena faktornya ini sangat fatal sekali gitu. Nah, itu dia dan juga ya. Nah, tadi bisa udah menjelaskan ya faktor utama dari anemia pada remaja putri. Nah, faktor itu tuh sebenarnya dipengaruhi oleh apa aja sih? Oke, kalau misalnya faktor yang tadi 4 yang udah 4 saya jelaskan gitu ya, biasanya faktor utamanya itu disebabkan karena kurangnya asupan zat besi di dalam tubuh dan kurangnya mengonsumsi makanan yang mengandung sumber protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Nah, kemudian saat itu terjadi juga ketidakseimbangan antara pola asupan makanan dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh tubuh gitu, tidak sesuai dengan kebutuhan lainnya ya. Nah, selanjutnya kita tahu nih kalau misalnya teman-teman atau pada remaja pada saat ini itu banyak banget yang memperhatikan bentuk tubuh. Ya, gimana sih caranya gitu kan tubuh kita itu ideal, bagus ya. Iya benar. Pastinya itu adanya pola diet gitu kan. Indonesia diet juga nggak benar. Oh, jadi diet. Sebetulnya diet itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai diet yang kita lakukan itu malah merusak kesehatan gitu ya. Nah, ketika diet pastinya ada pantangan makan nih. Misalnya kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi nih. Misalnya daging nih, daging sapi. Tapi aku nggak makan daging sapi karena kalorinya tinggi banget karena aku lagi diet gitu. Nah, padahal makanan yang dikontrol itu adalah makanan yang mengandung asupan zat besi yang sangat tinggi gitu. Banyak untuk tubuh, bagus untuk tubuh. Karena diet, jadi adanya pantangan. Jadi nggak dikonsumsi tuh si dagingnya. Pasti tubuh akan kekurangan dong, apalagi masa usia remaja gitu kan. Nah, kemudian biasanya ketika diet itu adanya pola makan itu berfokus pada jadi sedikit aja gitu makannya, nggak boleh banyak-banyak nanti gemuk gitu kan. Nah, padahal ketika kita kekurangan asupan makanan gitu ya, khususnya makanan yang mengandung zat besi, pastinya nanti tubuh kekurangan zat besi, cadangan zat besi di dalam tubuh itu terus dibongkar karena asupannya aja kurang gitu loh, terus dibongkar. Nah, dari situ terjadilah anemia gitu kan pada remaja. Jadinya kenapa kebutuhan anemia pada remaja itu harus tercukupi ya, untuk mencegah terjadinya. Oh iya, berarti kita dengar kalau anemia yang dalam remaja itu merupakan suatu penyakit
ya banyak banget orang gitu yang bercita seperti wah anemia turunan nih, mama saya punya anemia gitu bakal turun, saya anemia juga gitu ya. Sebenarnya anemia itu terdiri dari berbagai jenis, berbagai macam gitu ya. Nah yang sering ditemukan di Indonesia itu adalah anemia defisiensi zat besi atau anemia akibat kekurangan zat besi. Nah kemudian sebenarnya anemia itu adalah salah satu penyakit keturunan gitu ya. Nah yang biasanya diturunkan itu adalah anemia dalam anemia sel stabil gitu ya. Tapi penyakit ini tuh tidak hanya diturunkan dalam kelompok umur tertentu saja gitu. Jadi semua kelompok umur itu kemungkinan besar bisa mengalami anemia defisiensi zat besi dan anemia sel stabil ini. Gitu. Nah oke, tadi kan bisa dari saya juga udah tanya dan menjelaskan tentang penyakitnya, tentang faktornya gitu ya, yang dimengerti aja. Nah pasti Nutriders pengen tahu nggak sih gimana sih proses anemia di dalam tubuh itu, apakah berlangsung lama kah, cepat atau gimana? Ya sebetulnya segala penyakit bukan hanya anemia itu pasti ada prosesnya gitu, gak instan gitu terjadi dalam tubuh. Bisa terjadi gitu bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu ya. Jarang sekali penyakit terjadi dalam beberapa hari aja gitu, kecuali kayak demam, flu gitu ya, mungkin bisa aja. Tapi sebetulnya kan ada faktor-faktor infeksinya juga. Nah anemia sebetulnya terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama gitu ya. Jika seseorang kalau dikatakan anemia itu pastinya dia sudah kehilangan cadangan zat besi di dalam tubuhnya itu selama 1 tahun. 1 tahun dia sudah kehilangan zat besi baru bisa dia dikatakan bahwa terjadi anemia nih gitu kan. Nah biasanya kenapa nih terjadinya anemia? Karena kebutuhan anemia di dalam tubuh itu hanya 20 gram per hari. Mungkin pada remaja itu berpikir bahwa wah udahlah gak apa-apa karena kebutuhan zat besinya itu sedikit, jadi gak apa-apa lah gitu kan konsumsinya sedikit-sedikit juga gitu. Tapi ketika tidak mengkonsumsi secara teratur gitu ya, zat besi yang tidak dikonsumsinya banyak itu dalam seharinya, ya mau nggak mau ya terjadilah anemia gitu ya. Karena hanya 20 gram per hari dikatakan sedikit gitu, tapi ya perlu dikonsumsi walaupun sedikit juga gitu. Harusnya iya gitu. Nah kalau gejala ada sih tanda atau gejala yang muncul pada remaja yang mengalami anemia? Nah yang namanya suatu penyakit itu pasti ada tanda gejalanya gitu ya, maupun kalau ada gitu ya. Nah termasuk anemia ini ada tanda gejala yang sering kita dengar itu adalah 5L. Teman-teman Nutriders pasti tahu nih 5L itu apa ya kan? Lemah, letih, lesu, lemas, dan mulai gitu ya. Pernah nggak gitu yang ngerasain hal yang kayak gitu? Kalau aku sih kayaknya jarang banget ya, kecuali memang kita lagi datang bulan. Oh ya pasti itu kan karena menstruasi kan pasti berpengaruh karena ada zat besi yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah kemudian selain itu apa? Biasanya terjadi kurangnya nafsu makan. Dia buru-buru mau makan sih badan lemes gitu kan. Apalagi kalau misalnya kayak kita nih remaja betul, kalau datang bulan ada yang sakit perutnya atau ada keluhan apa, itu kayak jadi si kalau lapar itu nggak terlalu penting. Iya, kita fokus ke iya, Anda berfokus pada satu penyakitnya nih karena sakit perutnya nih karena menstruasi gitu kan. Nah kemudian apa gitu ya selain kurangnya nafsu makan, biasanya karena terjadinya anemia ini, gejala ini biasanya infeksi itu mudah masuk ke dalam tubuh, jadi imun tubuh tuh menurun. Jadi bakteri, penyakit, virus itu sering banget nanti terjadi jika imunitas kita turun kan. Kemudian apalagi gejalanya biasanya adanya sakit kepala. Biasanya kan kayak gitu ya kalau misalnya kita aduh kenapa nih lagi menstruasi kok pusing banget, terus mata berkunang-kunang gitu kan, kenapa gitu kan. Kemudian selain itu ya ada juga penurunan daya konsentrasi biasanya karena mungkin gini ya, darah secara logikanya ya, darah yang disuplai gitu, atau masuk ke dalam otak itu berkurang karena adanya kadar hemoglobin yang turun, jadi orang konsentrasi aja gitu mau berpikir aja gimana gitu kan caranya. Daya prestasi juga menurun gitu, gak bisa konsentrasi lah gitu kan. Nah kemudian selain tanda gejala ada juga tanda-tanda secara klinisnya. Secara klinis itu biasanya dilihat secara fisik gitu ya. Biasanya terjadi pucat gitu di bawah mata, kemudian terjadi pucat di bibir, kemudian di kuku. Kenapa di kuku terjadi? Karena kadar oksigen di dalam tubuh itu sangat banyak sekali nih teman-teman. Jadi kenapa ketika kita kekurangan darah akibat dari anemia itu pasti kuku ini pucat gitu, terlihat gitu kan. Nah secara klinis gitu ya, ada juga anemia yang sudah pada tingkat berat gitu ya. Biasanya gejalanya itu ada sesak nafas, kemudian nyeri dada, kemudian dengan denyut jantung atau denyut nadi tidak beraturan gitu, kadang cepat, tidak cepat, kemudian lambat gitu, seperti itu. Oke, nah begitu dia gimana gejala-gejala yang akan disebut. Nah untuk
berdampak negatif ya. Iya betul. Anemia itu sangat berdampak negatif bagi remaja ya, tentu bisa dan sangat mungkin terjadi berdampak negatif karena pastinya ketika seseorang remaja mengalami anemia, yang sudah tadi saya jelaskan bahwa akan terjadinya infeksi pada tubuh, ya, terus imunitas menurun, gitu ya, bakteri, virus gitu cepat sekali masuk ke dalam tubuh, gitu kan. Kemudian adanya penurunan kebugaran, gitu ya. Tadi kan ada lemah lesu, gitu kan, ketika anemia, pastinya baru waktu kita sisik, baru mau olahraga badan aja lemes, gitu kan, badan aja lesu, gitu mau olahraga gimana, gitu kan. Pasti adanya penurunan kebugaran fisik jadi tidak dilaksanakan, gitu kan. Kemudian apalagi serta biasanya yang sudah saya tadi jelaskan bahwa adanya penurunan kognitif atau cara berpikir khususnya pada remaja ini ya, khususnya pada remaja pastinya akan adanya penurunan prestasi belajar di sekolah karena nggak konsentrasi aja gitu mau belajar gitu kan karena terjadinya ini kan. Kalau dampak panjangnya apa sih? Dampak panjang dari anemia ya. Oke, dampak panjang dari anemia itu pasti ada. Gini deh, remaja putri itu adalah remaja yang merupakan masa transisi dari remaja itu dewasa, gitu kan. Setelah dewasa pastinya remaja putri akan berpikir dong gimana nih persiapan pernikahan, kan? Gimana nih setelah menikah adanya proses kehamilan, gitu kan. Nah saat kehamilan itu membutuhkan banyak sekali zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh, gitu ya. Nah kemudian apa sih efek jangka panjangnya ketika dari remaja kemudian menjelang dewasa itu masih mengalami anemia? Ya, yang pertama yaitu biasanya adanya PJT atau pertumbuhan, gitu ya, atau pertumbuhan janin terhambat. Nah yang kedua biasanya ada BBLR atau berat badan dari rendah. Kemudian yang ketiga biasanya bayi lahir secara prematur dan bayi yang dilahirkan biasanya mengalami gagal tumbuh atau stunting dan adanya neurokognitif atau tadi gangguan dalam secara berpikirnya, jadi daya konsentrasinya menurun gitu. Nah kemudian setelah itu terjadinya pendarahan sebelum dan saat kehamilan, ini akan menimbulkan terjadinya kematian ya pada bayi ataupun ibunya. Kemudian yang ketiga nih ya, faktor panjangnya apa ya? Faktor panjangnya itu biasanya ya ibu hamil nih yang mengalami anemia kemudian dia melahirkan. Nah secara besar itu biasanya bayi yang dilahirkannya itu mengalami anemia dari sejak dini, gitu kan. Itu khawatir sekali yang masih bayi juga anemia, itu berbahaya. Nah kemudian yang terakhir itu biasanya yang paling fatal terjadi yaitu adanya kematian ya pada bayi dan ibu akibat terjadinya anemia jangka panjang ini. Sebenarnya ada tayangan video nih buat bahas penjelasan berikutnya, ini kita simak. Selain bisa didapat dari daging dan seafood, zat besi juga bisa diperoleh dari bahan baku seperti kacang kedelai. Bahan baku yang satu ini mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Nilai lebih dari kedelai karena adanya protein yang sangat tinggi dan tidak mengandung lemak. Dengan mengkonsumsi semangkuk kecil kedelai rebus, tubuh akan memenuhi sekitar 50% dari kebutuhan zat besi harian. Atau Wonder People juga bisa mengkonsumsi kacang kedelai dalam beberapa bentuk olahan. Misalnya susu kedelai, tempe, atau tahu. Selanjutnya ada bayam. Sayuran ini memang menjadi sayuran pertama yang paling sering disebut untuk melawan anemia. Karena mengandung beberapa nutrisi yang baik seperti vitamin A, B9, vitamin C, E, dan kalsium. Untuk mendapatkan manfaat terbaik dari bayam, Anda bisa merebusnya sebentar saja. Sangat disarankan untuk makan sayur bayam 2 kali sehari. Kalau serangan anemianya semakin berat ya. Kemudian ada juga tomat. Likopen dan vitamin C yang ada pada tomat bisa membantu tubuh untuk menyerap zat besi dengan cepat. Kalau Wonder People ingin mendapatkan hasil yang baik dari mengkonsumsi tomat, maka makan tomat segar setiap 2 kali sehari sebanyak 1 atau 2 buah. Tapi buat yang nggak suka makan tomat langsung, bisa juga diolah menjadi minuman jus. Tapi ingat ya, jus tomat jangan menggunakan gula. Kalau yang suka manis-manis, bisa juga mencoba madu. Selain mengandung zat besi sekitar 0,41 mg untuk setiap 100 gramnya, madu juga kaya akan mineral lain yang diperlukan oleh tubuh. Ada magnesium, selenium, mangan, dan juga tembaga. Untuk mendapatkan manfaat terbaik, madu bisa dikonsumsi setiap hari.
Atau bisa juga ditambahkan dengan air perasan jeruk lemon setiap pagi sebelum makan. Selain untuk menambah zat besi, madu dan jeruk lemon sangat baik juga loh untuk menjaga kesehatan tubuh dari penyakit lain. Nah itu dia dari Desi videonya. Lalu gimana sih cara atau teknik biar remaja itu tahu dan biar nggak kena anemia itu seperti apa? Mungkin jadinya itu cara mencegah kali ya, betul. Nah harusnya nih ya, remaja muda saat ini kan ada pada era digital yang sangat berkembang gitu kan. Nah harusnya cara mencegahnya itu bisa dilihat dari sosial media ya, misalnya di Instagram gitu, atau cari-cari nih di Google gitu kan bisa. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit nih ya, bagaimana sih cara mencegah anemia pada remaja gitu kan. Nah cara mencegah anemia pada remaja muda itu ya yang pertama dengan mengubah pola makan pastinya. Asupan zat besi ya harus ditingkatkan lagi dan mengkonsumsi makanan yang mengandung protein yang tinggi, baik protein hewani maupun nabati. Ini pasti teman-teman nutribus tuh pasti nanya nih, gimana sih makanan yang mengandung protein hewani sama nabati itu? Nah, makanan yang mengandung protein hewani itu bisa kita dapat dari seperti daging sapi, kemudian daging ayam, hati sapi, kemudian dari ikan, telur nih, kemudian dari kerang-kerangan juga, gitu kan? Gitu kan. Nah kemudian dari protein nabatinya dari mana gitu kan? Protein nabatinya bisa kita dapat dari sayur hijau, kemudian dari tahu, tempe, kemudian dari olahan kacang-kacangan, kacang kedelai gitu ya, bisa kita dapatkan. Ini perlu diketahui ya bahwa proses absorpsi atau kebutuhan dari protein hewani itu jauh lebih besar dari protein nabati. Proses absorpsinya itu sebanyak 10-30% ya zat besi yang diserap oleh tubuh. Dan untuk protein nabatinya itu sebanyak 2-10% yang akan diserap oleh tubuh. Jadi kenapa disarankan kita yaitu mencegah anemia itu dengan banyak-banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein hewani gitu kan, seperti yang tadi itu biasanya hati ayam gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka, ya bolehlah makanan-makanan protein hewani dan nabati itu diolah dengan sesuai kesukaan kalian aja gitu. Yang penting adanya protein hewani yang masuk dalam tubuh, jangan sampai berada sama sekali gitu. Kemudian yang kedua itu dengan mengubah pola makan dan kebiasaan makan. Ini pastinya nih remaja-remaja zaman sekarang tuh kayak anti sarapan nggak sih? Kalau misalnya dia kan, kalau ya kebetulan, wah mau sekolah nih, dia kan kesiangan bangun siang akhirnya nggak sarapan lupa. Tapi padahal ada aktivitas fisik, sekolah, belajar itu membutuhkan asupan dulu gitu kan. Jangan sampai sebelum berangkat sekolah, sebelum beraktivitas nanti di siang hari itu nggak sarapan dulu, itu nggak boleh gitu ya. Jadi pentingnya sarapan itu ya. Pasti banyak nanti remaja yang lagi pacaran terus pingsan, pas nanti ditanya sarapan nggak udah gitu kan, terus jadi pingsan gitu gara-gara sarapan gitu kan. Nah kemudian setelah itu pola makan, kemudian ada kebiasaan makan nih. Kalau misalnya lagi jam 12 siang kan waktunya makan siang, suka ada nih di sekolah biasanya adanya break ya gitu kan, break makan sama sholat misalnya. Nah kemudian ya manfaatkan kan untuk makan siang gitu, jangan sampai gak makan siang gitu kan, jangan sampai pola makan itu atau aturan makan itu sampai makan jam 12 malam, makan jam malam itu nggak teratur banget, karena kan khusus harus ada waktu bekerja dan berhenti gitu loh. Nah kemudian setelah itu ada nih tradisi orang Indonesia nih. Tradisi orang Indonesia itu adalah minum teh setelah makan. Nah itu adalah nonton ini kayak tradisi nggak sih gitu kan? Udah makan itu ngeteh kita enak kayak gitu kan? Padahal ya hal-hal tersebut itu tidak dianjurkan dan tidak baik untuk masyarakat karena apa sih ya, teh itu menghambat zat besi yang dimakan oleh tubuh. Misalnya kita makan sumber zat besi, kemudian ketika kita makan terus minumnya teh misalnya atau kopi, nah itu proses penyerapannya itu bakalan terhambat banget. Percuma karena besi kalau misalnya udah kita minum teh kan gak baik juga untuk kesehatan. Jadi saran saya adalah setelah makan kenapa enggak sih minumnya ya putih aja ya, lebih enak juga kok daripada minum teh gitu kan. Dan untuk menggantinya itu bisa mengkonsumsi vitamin C didapat dari buah jeruk atau buah pepaya. Kan enak tuh habis makan makannya jeruk atau buah pepaya gitu kan, buat cuci mulut kan lebih enak. Nah kemudian yang ketiga yaitu biasanya mengkonsumsi suplemen zat besi ini atau tablet tambah darah. Nah biasanya itu ada anjuran bahwa pada saat menstruasi itu mengkonsumsi tablet tambah darah itu satu hari gitu ya, satu tablet per hari selama 10 hari gitu kan. Jadi selama 10 hari mengkonsumsi satu tablet gitu ketika menstruasi, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa saat menstruasi itu membutuhkan suplemen dan asupan zat besi ya, zat besi yang banyak gitu loh. Nah
kemudian ada anjuran juga nih dari Permenkes bahwa tablet tambah darah lebih dikonsumsi 1 dosis yaitu per 1 minggu dalam sepanjang tahun. Dan yang kedua itu tablet tambah darah itu diberikan pada remaja usia 12 sampai 18 tahun. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita lihat video dulu yuk. Cara untuk mencegah anemia, yaitu kamu harus meningkatkan konsumsi makanan bergizi seperti makanan yang banyak mengandung zat besi, baik dari sumber hewani ataupun nabati. Jangan lupa konsumsi juga buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Dan selain itu, untuk menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh, kamu dapat meminum tablet tambah darah atau TTD. Ini penting banget untuk remaja seusia kita. Karena di dalam tablet tambah darah terdapat kandungan yang setara dengan 400 mikrogram asam sulfat dan 60 mg besi elemental yang dapat membantu menggantikan sel darah merah kita yang hilang. Mengapa remaja putri perlu mengkonsumsi tablet tambah darah? Bisa tadi udah jelasin nih tentang tablet tambah darah. Nah, kira-kira ada nggak sih efek negatif jika kita mengkonsumsi tablet tambah darah secara berlebihan? Nah, pastinya jika segala sesuatu yang kita lakukan secara berlebihan itu tidak baik ya. Nah, pastinya mengkonsumsi tablet tambah darah secara berlebihan pun itu tidak baik gitu ya. Pasti ada sisi negatifnya gitu. Nah, biasanya jika kita mengkonsumsi tablet tambah darah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, entah itu kelebihan ataupun kekurangan, itu akan menyebabkan masalah-masalah pada organ tubuh lainnya. Nah, misalnya jika kita mengkonsumsi tablet tambah darah secara berlebihan, itu akan menyebabkan adanya gangguan pada ginjal gitu. Nah, di sini ngomong-ngomong tentang tablet tambah darah, kalau misalnya nutribes yang di rumah nih, dia tuh tidak mengalami anemia, tapi dia akan berdampak negatif sih kalau misalnya meminum tablet tambah darah. Oke, kalau misalnya nggak anemia akan berdampak negatif juga menghadapi tablet tambah darah. Oke. Nah, ketika teman-teman nutribes yang di rumah terus yang mengalami anemia atau bahkan tidak mengalami anemia, tablet tambah darah itu boleh dikonsumsi gitu ya. Nah, tetapi proses penyerapan atau proses absorpsi itu jelas berbeda dengan seseorang yang anemia dan tidak mengalami anemia gitu ya. Nah, seseorang yang tidak mengalami anemia gitu ya, proses penyerapan atau absorpsi zat besi di dalam tubuhnya itu tidak terlalu banyak, yaitu hanya sekitar 5-15% saja. Berbeda dengan seseorang yang mengalami anemia nih, namanya remaja yang anemia gitu kan. Proses absorpsi zat besinya yang diserap di dalam tubuh itu sekitar hampir mendekati 50% gitu ya. Jadi perbedaannya itu 35% menjadi konsumsi zat besinya gitu. Jadi perbedaannya hanya di suplemen dan makanan-makanan yang mengandung zat besi aja. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir ya. Oke, baik aja nih ya. Kalau kita udah lanjut untuk penanganannya, ada nggak sih cara mengatasinya? Jangan khawatir ya teman-teman nutribes, ketika ada masalah pasti ada solusinya. Termasuk juga dengan anemia gitu kan ya. Ketika sudah terlanjur anemia pasti ada cara untuk mengatasinya gitu kan. Cara mengatasinya gimana gitu kan? Sudah tadi saya jelaskan juga gitu ya. Banyak-banyaklah mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi gitu ya. Dan banyaklah mengonsumsi suplemen seperti tablet tambah darah yang mengandung zat besi gitu kan ya. Tapi dikonsumsi itu secara rutin, jangan sampai baru sehari 2 hari dan juga kalau dokter mengonsumsi zat besi gitu ya. Tapi udah males lah gitu kan minum tablet tambah darah dulu gitu kan, atau makan makanannya yang mengandung zat besi dulu gitu. Jadi capek gitu. Nah, jangan sampai gitu. Karena konsumsinya itu harus secara rutin kalau misalnya si anemia pengen teratasi gitu kan. Nah, kemudian selain itu teman-teman nutribes di rumah juga bisa mengkonsumsi vitamin B12. Karena apa? Vitamin B12 itu sama dengan asam folat karena akan membantu untuk memperbaiki sel darah merah yang sudah rusak. Itu akan di-recovery lagi nih oleh vitamin B12 itu. Jadi yang tadinya mengalami anemia itu kan bisa diatasi selain dengan suplemen tablet tambah darah dengan vitamin B12 atau asam folat. Berarti remaja putri yang anemia bisa diatasi juga ya? Iya, bisa gitu. Caranya. Pasti ada caranya. Jangan khawatir teman-teman di rumah, teman-teman remaja pada saat ini jangan khawatir. Kalau misalnya kita pengen sehat ya konsumsi yang baik gitu kan. Suplemen tablet tambah darahnya itu jangan dilewat gitu Aisyah. Nah, nutribes berarti sebaiknya remaja putri harus tetap menjaga kesehatan dan mengatur pola makannya ya dengan cara mengonsumsi zat besi dan sumber makanan alami seperti daging merah, sayuran hijau, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa juga untuk mengonsumsi
zat besi atau tablet tambah darah, dan vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Karena anemia masih terjadi pada 48,9% remaja putri di Indonesia loh. Jadi penting banget ya untuk Nutribase agar lebih memperhatikan asupan makannya. Iya, betul banget. Nah, semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat juga ya buat kita, buat tugas juga sama di rumah, dan supaya kita lebih aware nih dalam menjaga kesehatan juga kebersihan kan ya. Nah, Dr. Desti sekarang udah tadi juga pertanyaan terakhir, terus kita juga udah sesi sharing ya, udah banyak banget pertanyaan nih udah seputar anemia, dan semoga kita bisa ketemu di Nutri Radio selanjutnya. Oke, bisa makasih banyak nih udah mau hadir dan gabung di Nutri Radio kali ini. See you Nutri Desti.